Baik. Jadi sekarang saya minta pandangan ya. Jadi saya nggak konfrontasi, tapi saya ingin mendapat pandangan Anda tentang Papua. Dengan segala macam persoalannya, konflik di sana. Menurut Anda sebagai Menko Polhukam ya, atau mungkin guru besar hukum tata negara ya, persoalan Papua ini akan panjang dan satu hari Papua akan lepas, atau menurut Anda bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan, tapi harus sabar. Dan Papua tidak akan lepas. Baik, sekarang kita pindah topik dulu ya. Saya ingin mewakili juga masyarakat, melihat ya sedikitlah perseteruan atau perdebatan atau saling silang pernyataan Ya. antara Anda dan rekan Anda yang juga akademisi, Dr. Denny Indrayana. Oke. Ini menarik karena pembicaraan antara Anda berdua yang tadinya waktu saya baca saya pikir ini masalah dua akademisi yang sedang berdiskusi ya. Tapi ternyata itu kan muncul ke permukaan dan jadi isu politik. Karena di dalam pertemuan itu Denny Indrayana kemudian secara terbuka kepada publik mengatakan dari hasil pembicaraan dengan Anda bahwa ternyata hukum ini dipakai sebagai instrumen ya politik untuk menjegal, kasarnya begitu ya, calon-calon presiden yang tidak sesuai dengan strategi koalisi partai-partai yang ada sekarang. Itu intinya. Apa pendapat Anda? Anda akan membantah, tapi saya tidak akan membantah itu karena itu adalah tafsir dari pembicaraan saya dengan Denny. Jadi begini, Denny ini seperti adik saya, kalau pulang mampir, saya ke Australia mampir ke rumah dia. Biasalah sejak dulu, sejak zaman 98 lah sudah bersama. Lalu suatu hari, Prof, saya mau menghadap. Pagi dia WA, malam saya terima di rumah. Karena ini seperti adik saya, langsung diterima. Nggak nunggu hari apa. Malam ke rumah saya. Nah terjadilah pembicaraan itu. Nah memang yang saya keliru menyebut, Prof saya minta izin membela Anies itu tidak mendukung. bilang minta izin, tidak bilang minta izin mendukungan dia. Yang bilang dia minta izin itu, mohon izin ya Prof, saya mau menggugat undang-undang Ciptaker ke MK. Silakan, saya bilang itu hak Anda dan saya juga akan membela posisi pemerintah. Saya bilang itu hak Anda, silakan. Lalu bicara soal dukungan ke Anies gitu. Sebentar, saya klarifikasi ulang lagi. Jadi ini pembicaraan informal di rumah. Pembicaraan informal di rumah. Bukan di kantor Anda? Bukan, di rumah. Di rumah saya malam. Baik. Sebelum sampai ke subjek dari pembicaraan itu ya. Menurut Anda pembicaraan itu pembicaraan dalam konteks dua akademisi atau sebenarnya nggak ada konteks sebagai dua orang ahli tata negara ini? Enggak, saya tidak membedakan apakah itu akademis atau tidak, pokoknya pembicaraan gitu aja, dan isi pembicaraan itu wajar-wajar saja. Artinya kalau sampai dipublikasikan harusnya nggak apa-apa juga. Saya tidak marah bahwa ada orang lain marah bahwa itu tidak etis, tidak silahkan. Tapi kalau saya tidak apa-apa, kan isinya tidak ada yang kriminal. Tidak ada yang saya kriminal, benarkan tapi itu isinya, kenapa? Tapi penting karena Iya, orang nggak kemudian apa-apa. bisa menafsir macam-macam bahwa memang ada ya. Ada upaya untuk menjegal calon-calon tertentu untuk tahun 2024 dengan menggunakan instrumen hukum. Kenapa? Karena di dalam pembicaraan itu kan menurut Denny ya, saya tidak hadir di situ. Denny mengatakan bahwa Anda bilang, ini loh ada sejumlah ketua partai yang sebenarnya punya kasus-kasus hukum. Iya. Jadi nanti si A ini bisa kemudian diproses hukum seperti ini dan seterusnya ya. Sehingga ada kesan ini bisa diatur sedemikian rupa siapa yang bisa menjadi target dan diproses dan siapa yang kemudian tidak. Ini dari pernyataan ya, mungkin orang salah memahami itu. Tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa orang salah memahami, tapi saya tanya Anda, apakah Anda baru pertama mendengar dari saya tentang bahwa banyak kepala parpol itu yang tersandera oleh kasus? Baru dari saya? Kalau enggak saya bukakan filenya. Enggak, jauh sebelum itu Rizal Ramli sudah katakan itu si A, ketua partai ini itu pasien tetapnya KPK. Kenapa kalau itu kok tidak dipersoalkan? Kok ketika saya mengatakan itu dipersoalkan? Dipersoalkan karena ada konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ini untuk digunakan sebagai instrumen
menjegal tanda Lah, kutip. sama. Rizal Ramli ketika ngomong itu, dia menyebut minta maaf ketua partai Golkar, nih pasien, PAN, pasien, PKB, pasien. Dalam konteks ketika ketua partai ini berbicara soal pemilihan, penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan, kan konteks pemilihan juga. Tapi Rizal Ramli pada saat ini kan di luar pemerintahan. Loh, saya katakan kalau saya internal di bicara dalam. terbuka aja. Anda di dalam, jadi seakan-akan Anda tahu persis bahwa memang itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Enggak, saya cuma bilang, wah kalau ini orang, kan dia begini ketika dia tentang bagaimana Anies ini bisa dijegal, enggak. Saya bilang, enggak. Oh, jadi ada pertanyaan, Iya, apakah dia. Anies Baswedan... Gini loh. Oke, bagaimana Dia mengatakan, Prof, saya mau dukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu nih jadi enggak? Gitu. Oh jadi, saya bilang. Kemudian saya cerita, memang ada gerakan-gerakan orang datang ke saya, A, B, C, D, menyatakan rencananya begini, rencananya begini, terus saya jadi. Itu clear, saya katakan ke Denny. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini, nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain, selain yang 3 itu, saya bilang, susah. Karena yang partai lain itu sudah punya sikap. Gitu, nggak mungkin. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak. Gitu. Menurut saya enggak. Orang ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ. Dan itu yang mengkaitkan bisa apa saja. Tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Itu kan sudah terbuka kasus itu. Baik, saya ingin Bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu. Saya ingin minta ketegasan Anda ya, pernyataan tegas Anda. Jadi kalau ditanya nih, apakah memang ada upaya atau bahkan sudah terjadi bahwa koalisi partai-partai yang ada di dalam pemerintahan sekarang itu memang punya agenda untuk menggunakan instrumen-instrumen hukum ini untuk menjaga lawan-lawan politiknya? Enggak ada. Tegas ini ya? Partai, enggak ada. Kalau ada oknum di dalamnya, yang bahkan ketua partainya sendiri oleh anak buahnya, partai ini, itu banyak oknum, namanya politik. Kalau partai resminya enggak ada, saya jamin enggak ada. Di dalam pembicaraan itu, menurut lagi-lagi Denny, karena sumbernya cuma Denny Indrayana ya, Anda bahkan mempertanyakan atau apakah itu menawarkan, ya saya nggak tahu persis konotasinya ya. Apakah hanya Anies? Apakah tidak ada pilihan lain? Seakan-akan Anda tidak setuju dengan pilihan untuk mendukung Anies Baswedan, Anda menawarkan opsi lain, begitu? Enggak. Persisnya bagaimana? Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Gitu. Bahkan saya tugaskan Anda, carikan Anies dapat tiket, biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Denny. Tapi saya tidak mendukung Anies. Clear, hanya bilang begitu saya. Lalu tanya, ada alternatif? Ya saya tentu punya alternatif. Oh jadi gitu alternatif itu ditanya, bukan Anda menyodorkan alternatif? Enggak. Lalu mendukung siapa? Ya saya nyebut lah, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini. Kalau bagi saya yang ini kira-kira ya bisa. Gitu. Mungkin menyelesaikan masalah yang terkait ini. Cuma gitu, tapi saya tidak mungkin menyatakan saya mendukung Anies. Saya tidak dukung Anies. Saya juga tidak bilang dukung yang lain. Kenapa? Karena kalau bilang dukung yang lain, saya posisi Menko Polhukam. Tapi saya menyebut preferensi saya. Preferensi saya si A, oke. Anda menyesali nggak pertemuan dengan Denny itu? Enggak, kangen saya sama Denny. Ngapain menyesali? Itu adik saya. Anda mengatakan Rizal Ramli bodoh. Ngawur. Dan meledaklah itu. Orang bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga Anda begitu marahnya.